dari tadi pagi dalam setiap kehidupan kita semua? Apa kalimat pertama yang terlintas di dalam pikiran kita saat alarm berbunyi? Apakah saudara ini kasih oleh Tuhan, yes, hari ini aku udah punya kesempatan lagi untuk memuliakan Tuhan? Atau saudara yang dikasih oleh Tuhan jujur, apakah lebih mendekati seperti yang saya sampaikan, hari Kamis lagi? Ya Bapak Ibu Saudari, disertai Bapak Ibu Saudari perasaan berat dalam setiap kehidupan saudara untuk menjalani rutinitas harian saudara. Saudara, jika yang kedua lebih menggambarkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak sendirian. Banyak dari kita menjalani hidup dengan perasaan terpisah, bahwa kita punya hidup rohani yang kita jalani di gereja, dan hidup duniawi yang harus kita jalani untuk membayar segala hal, tanggung jawab hal ya dunia dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, mau menunjukkan bahwa meja kerja kita semua dalam setiap kehidupan saudara dan saya, mimbar saudara adalah konter toko kalian semua, adalah dapur kalian semua, adalah kelas kalian semua. Itu adalah mezbah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyembah Dia. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan kalau ada dua orang yang melakukan pekerjaan yang persis sama, saudari yang dikasih oleh Tuhan, yaitu pekerjaannya memasang batu bata. Seorang pengunjung kemudian mendatangi orang yang pertama, lalu kemudian dia bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu dengan wajah yang masam Bapak Ibu Saudari, dan penuh dengan keluh kesah, ia menjawab, kamu gak lihat saya ini sedang memasang batu bara yang berat, panas lagi tempat ini, capek lagi, aduh, udah gitu saya dibayar cuman mengerjakan hal ini. Ya Bapak Ibu Saudara, itu jawaban dari pemahat atau pemasang batu bata yang pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pengunjung itu lalu mendatangi orang kedua dan menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kamu sedang apa di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Lalu dengan sorot mata yang berbeda, dengan semangat yang berkobar-kobar, orang kedua itu menjawab, saya ini sedang membangun katedral yang megah untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pekerjaannya sama persis, betul? Pekerjaannya sama persis. Yang membedakan adalah makna yang diberikan kepada setiap pekerjaan itu. Hari ini Tuhan ingin mengubah setiap penglihatan kita. Dia ingin kita melihat bahwa kita bukan sekedar memasang batu bata untuk membayar cicilan-cicilan kita semua setiap bulannya. Kita sedang membangun katedral kerajaan Allah melalui panggilan kita sehari-hari. Mungkin saudara tidak seperti saya punya panggilan untuk berkhotbah, panggilan menjadi seorang hamba Tuhan full time dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ini sedang membangun katedral kerajaan Allah. Kita ini sedang membawa mezbah setiap hari. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi yang membedakan adalah makna yang diberikan kepada setiap pekerjaan-pekerjaan saudara. Bapak Ibu, jika kalian besok bertemu dengan malaikat Tuhan di pintu gereja dan dia bertanya, apa pekerjaanmu? Anda mungkin menjawab dengan jabatan kalian semua, oh saya seorang guru, saya seorang perawat malaikat, saya seorang wira swasta pebisnis. Lalu malaikat itu bertanya lagi, dan apa pelayananmu bagi raja di atas segala raja? Lalu kemudian kita terdiam. Karena kita sering memisahkan kedua hal ini, yaitu antara rohani dan juga jasmani. Saudara, firman Tuhan menyatakan kabar baik untuk membebaskan saudara dari pekerjaan Anda dan saya. Ingat baik-baik bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Pekerjaan saudara dan saya adalah pelayanan kita semua. Panggilan profesi kita apapun itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah platform ilahi yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara menjalankan panggilan kekristenan. Mari kita belajar hal ini, temukan makna dan misi pekerjaan sehari-hari yang saudara lakukan di dalam setiap kehidupan saudara. Sambil kita tap layar,
Saudara, terima kasih yang sudah menulis terberkati ya lewat program Refresh dan Reset. Terima kasih komentar-komentar yang saudara sudah tulis di dalam kolom komentar ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga orang-orang mengetahui mengapa saudara hadir di dalam channel Pastor Deso, khususnya program Refresh dan Reset setiap pagi, setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan dalam setiap kehidupan kita semua dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuannya dan kamu hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak dari kita yang memandang Senin sebagai beban, Kamis sebagai beban, Sabtu sebagai beban. Saudara yang melihat pekerjaannya hanya sebagai sarana untuk mencari uang, menunggu gajian, menghitung hari hingga akhir pekan tiba dalam setiap kehidupan saudara. Jika itu yang kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita semua, maka kita telah kehilangan separuh dari tujuan Allah yang mulia bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar dari 3 sudut pandang Alkitabiah mengenai masalah, mengenai paradigma, dan juga mengenai prakteknya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, yang pertama, masalahnya di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara tidak menemukan makna dan misi pekerjaan sehari-hari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudari, ada pemisahan yang keliru. Ada dikotomi antara suci dan sekuler, antara kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Saudara, masalah terbesar kita adalah memisahkan hidup menjadi 2 kotak. Pertama, ya, kotak yang pertama itu suci. Kotak yang kedua sekuler. Kotak suci, Bapak Ibu Saudari, semua yang berhubungan dengan gereja, semua yang berhubungan dengan doa, semua yang berhubungan dengan menyanyi, ya Bapak Ibu Saudari, memuji, dan semua yang berhubungan dengan pelayanan kita masukkan ke dalam kotak yang bernama kotak suci. Sedangkan kotak yang satu lagi, Bapak Ibu Saudari, ya, kotak sekuler. Kita memasukkan di sana pekerjaan kita di kantor, pekerjaan kita di ladang, di sawah, di tempat bisnis, di tempat usaha-usaha kita semua. Kita memasukkannya di sana, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasukkan pekerjaan di rumah sebagai hal yang sekuler, mendidik anak, melayani istri dan suami sebagai hal yang sekuler. Belum lagi kalau kita ke pasar, kita ngantar anak ke sekolah, ataupun kita lagi belajar, dimanapun, saudara, itu kita masukkan ke kotak sekuler dalam kehidupan kita semua. Ini yang disebut dengan dikotomi suci maupun sekuler, rohani maupun duniawi. Saudara, ini adalah kesalahan teologis yang sangat fatal. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal ini. Ketika kita mengkotak-kotakkan hidup kita, pekerjaan kita menjadi tidak bermakna. Hanya sebagai duniawi yang harus kita jalani untuk menopang yang rohani. Makanya banyak orang, ya, termasuk orang Kristen, ketika bekerja, mereka tidak menghadirkan Tuhan karena mereka pikir ini duniawi. Ya, korup gak apa-apalah, flexing gak apa-apalah, jadi pejabat yang gak bener gak apa-apalah, ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka tadi menjalani kehidupan dikotomi. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah akar dari setiap kelelahan, inilah akar dari setiap kebosanan dan perasaan hampa dalam setiap pekerjaan kita. Karena kita memandang bahwa pekerjaan itu sebagai kutukan, bukan sebagai panggilan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah merancangnya demikian. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, bahkan di Taman Eden yang sempurna itu, Allah telah memberikan pekerjaan. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, pekerjaan itu adalah anugerah. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, pekerjaan itu adalah anugerah. Ya Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan.
Ya, karena Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, itu anugerah yang dipercayakan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis dalam hidup kita semua, itu adalah anugerah, bukan kutukan. Amin Bapak Ibu Saudari, bukan kutukan. Kutukan itu akibat dari dosa yang membuat pekerjaan menjadi berat, ya. Yang menjadi pekerjaan penuh dengan duri. Ada teman-teman kantor yang berusaha, ya Bapak Ibu Saudari, menjatuhkan saudara. Ya, rekan-rekan di sekitarmu, atasanmu yang mau menjatuhkan kamu. Belum lagi saingan usaha dan lain sebagainya yang menjatuhkan usahamu. Saudara, itulah yang membuat pekerjaan menjadi berat dan penuh dengan duri karena akibat dosa. Tetapi di dalam Kristus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dipulihkan. Kita ditempatkan kembali dalam tujuan Allah yang semula, yaitu Bapak Ibu Saudari, saudara mengusahakan dan memelihara taman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara masing-masing. Jadi kalau kita berbisnis, kita nggak usah pakai, ya biasanya kan ada ya yang usaha-usaha tuh pakai dukun lah, pakai apalah ya, sesembahan begitu Bapak Ibu Saudari. Usahanya pokoknya dikiterin dulu pakai bunga, pakai apa, pakai garam dan lain sebagainya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu, ya kita cukup mendedikasikan setiap usaha itu sebagai anugerah. Kita cukup mendoakan, Tuhan, aku bersyukur aku sudah dipercayakan usaha bisnis oleh Tuhan. Sekarang aku berdoa, biar Tuhan tutup bungkus bisnis ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan aku dedikasikan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang membungkus, malaikat-malaikatmu yang menjaga setiap kami semua yang bekerja di perusahaan ini. Cukup seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau mengajak kita semua, di dalam Kristus saudara dan saya dipulihkan. Dan saudara ditempatkan kembali ke dalam tujuan Allah yang semula. Ya Bapak Ibu Saudari, dari yang pertama saudara diingatkan supaya saudara dan saya jangan ada dikotomi suci maupun sekuler. Saudara, konsep dikotomi suci sekuler bukan berasal dari perjanjian lama atau perjanjian baru, bukan. Tetapi dari filsafat Yunani, khususnya pengaruh Plato, ya Bapak Ibu Saudari, yang memandang hal-hal materi, fisik, duniawi sebagai jahat. Kalau saudara lihat bagaimana Plato, ya, filsafat yang dilahirkan oleh dia memandang hal-hal materi, dia memandang hal-hal fisik, dia memandang hal-hal duniawi itu sebagai yang jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan hal-hal rohani, ya, yang itu di dalam itu sebagai hal yang baik, hal-hal yang unggul. Saudara, inilah Plato membedakan antara hal yang fisik duniawi dengan hal-hal yang rohani. Sedangkan Alkitab itu menolak pandangan ini secara tegas. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 31, setelah menciptakan dunia materi, termasuk manusia dan pekerjaan mereka, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudaraku, pekerjaan dan dunia materi adalah ciptaan Allah yang baik. Itu merupakan bagian integral dari rencana Allah, bagian yang tidak terpisahkan. Maka Bapak Ibu Saudari, antara rohani dan duniawi itu seharusnya tidak ada pemisahan. Itu semua sama. Itu integral. Bapak Ibu Saudari, itu bagian dari rencana Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, kata mengusahakan dalam bahasa Ibraninya abad, yang juga berarti melayani atau beribadah. Dan ketika saudari belajar kata memelihara, syamar, yang berarti menjaga atau memelihara. Sebelum dosa masuk, pekerjaan adalah bentuk ibadah. Pekerjaan adalah penata layanan yang Allah kehendaki. Jadi pekerjaan itu Bapak Ibu Saudara itu merupakan ibadah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Lalu kemudian dosa masuk. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dosa tidak mengubah hakikat pekerjaan dalam setiap kehidupan kita semua. Pekerjaan ya menjadi berat karena terkutuk, diliputi oleh kesulitan, frustasi, ada kegagalan, ya, ada kelelahan, capek.
ketika kita bekerja, Bapak Ibu Saudari. Karena di sana dikatakan ya Bapak Ibu Saudari, itu dilakukan dengan berpeluh. Saudara, pekerjaan itu sendiri bukanlah kutukan, tetapi hubungan antara manusia dan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua. Makanya ada orang-orang di luar negeri yang bisa mengusahakan ataupun mengelola setiap kehidupannya. Dia menciptakan kapal pesawat, dia menciptakan pesawat, menciptakan kapal, menciptakan apa Bapak Ibu Saudari, Apollo itu namanya apa tuh kalau Apollo? Keluar angkasa. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mereka menciptakan itu semua. Dalam rangka apa Bapak Ibu Saudari? Dalam rangka itu bentuk ibadah. Bagaimana mengelola bumi ini yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada setiap manusia. Sayangnya orang-orang di Indonesia, Saudari, mungkin sangat sedikit atau baru sedikit yang memahami. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya teknologi kita terpisah. Ataupun Bapak Ibu Saudari, larinya lambat sekali. Roket jet. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih Bu Sarah Liani sudah mengingatkan. Nah, orang-orang di luar negeri itu suka bekerja. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mereka dibayar karena apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menikmati setiap pekerjaan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kalau di Indonesia tidak demikian. Ya, kerja jam 9, masuk 9 kurang, ya, atau 9 teng. Kalau bisa terlambat setengah 10. Lalu kemudian sampai kantor ngopi-ngopi dulu Bapak Ibu Saudari. Ngobrol-ngobrol dulu 1 jam sama teman-teman, ya. Main game di kantor. Ya, nanti kalau ada bos baru dia datang, baru dia masuk. Ya, setengah 12 baru bekerja. Ya, kerjanya cuma sampai setengah 1 atau jam 1. Habis itu istirahat siang, ngopi lagi, makan lagi, gosip lagi Bapak Ibu Saudari dengan teman-teman. Nanti bergosip bisa sampai jam 2, setengah 3. Kerja lagi setengah jam, 1 jam, jam 4 pulang. Saudara, itulah orang-orang kita ya, kebanyakan seperti itu. Ya, Saudari dikasih oleh Tuhan, tidak menganggap setiap pekerjaan sebagai ya anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, dosa menyebabkan manusia memisahkan hidupnya menjadi 2 bagian. Kita menciptakan hierarki di mana pelayanan rohani di gereja dianggap lebih suci, lebih bernilai di mata Allah daripada pekerjaan duniawi di kantor atau di rumah. Saudara, ini adalah teologi yang keliru. Karena kebenaran rohaninya adalah dalam setiap pandangan Allah, seluruh kehidupan kita adalah milik Allah. Amin. Seluruhnya adalah milik Allah. Dan itu semua berpotensi untuk menjadi ibadahmu, untuk memuliakan nama Allah. Saudara, kekudusan itu tidak ditentukan oleh lokasi. Ya, ingat baik-baik ketika saudara ada di gereja, saudara jadi kudus. Ya, karena ada urapan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, karena saudara dekat sama pendeta, saudara melayani di sana, lalu kemudian saudara menjadi kudus di sana. Saudara, kekudusan tidak ditentukan oleh lokasi ataupun jenis aktivitas kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu dilakukan untuk siapa, dengan motivasi apa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulailah menyadari saat kalian berpikir, saya ini baru akan melayani Tuhan nanti di gereja. Ganti hal itu, ya. Bukan nanti saudara melayani di gereja. Saudara, justru saudara melayani Tuhan itu sejak hari Senin ketemu Senin lagi. Jadi 24/7 kita melayani Tuhan. Saudara, tidak ada pekerjaan yang tidak rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Semua pekerjaan yang Tuhan percayakan adalah rohani. Ingat baik-baik, ya. Tentunya pekerjaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pak Pendeta, gimana kalau saya kerja di tempat yang tidak baik, di diskotik, di rumah bordir dan lain sebagainya. Saudara, ingat ya, yang tidak bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, termasuk judi dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu bukan pekerjaan yang rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita bersama-sama tantang pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara dan saya ada, itu pun pelayanan saudara kepada Tuhan. Amin. Di rumah pun saudara-saudara sedang pelayanan. Memasak telur, memasak sayur-sayuran buat suami,
buat anak-anakmu, mungkin mencuci, mensetrika baju dan lain sebagainya. Ya, saudara merapikan rumah sebagai seorang suami, itu pun pelayanan. Amin. Mengajar anak-anakmu membaca, menulis, meleskan mereka, mengantar mereka supaya mereka nanti ketemu potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Itu pun pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, itu lebih apa ya? Lebih berkelas. Ya, Tuhan melihat semua itu dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, pekerjaan kita itu adalah taman. Ya, taman modern yang Tuhan percayakan kepada setiap saudara dan saya. Untuk kita usahakan, untuk kita pelihara. Baik talenta, baik skill. Ada yang punya talenta nyanyi, skill. Ya Bapak Ibu Saudari, nyanyi, bermain musik. Yang menjahit, saudari, membetulkan elektronik dan lain sebagainya. Itu talenta, itu skill Bapak Ibu Saudari. Bahkan ada orang-orang menggunakan TikTok live, lalu kemudian mereka bernyanyi dan mereka mendapatkan berkat daripada apa yang mereka nyanyikan. Nggak salah dengan itu semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ada yang mendukung mereka. Orang bisa ngomong, oh kamu ngemis, kamu gimana dan lain sebagainya. Saudara, kita di era seperti ini dalam setiap kehidupan kita semua. Kita ambil segala hal yang memang kita tahu lewat setiap apa yang kita kerjakan. Itu bisa mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Allah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang punya skill. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bukan joget-joget ya saudari. Tetapi mereka bernyanyi. Ya mereka mungkin membetulkan. Saya pernah lihat membetulkan elektronik. Membetulkan handphone. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ada orang-orang yang tertentu yang punya skill. Ada yang bisa membuat AI. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang bisa membuat robot. Ada yang bisa membuat Bapak Ibu Saudari algoritma dengan bahasa pemrograman. Itu skill. Ya Bapak Ibu Saudari, usahakan. Karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam setiap taman kehidupan kita masing-masing. Supaya saudara yang punya talent, punya skill, punya posisi, punya relasi. Itu alat yang Tuhan berikan bagi setiap hidup saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Untuk berkarya bagi Tuhan. Saudara punya tanggung jawab untuk mengelola semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara posisimu sebagai pejabat, sebagai anggota dewan, sebagai orang-orang yang tanda kutip ya dihormati oleh orang-orang di sekitarmu. Saudara, itu dipercayakan Tuhan untuk saudara mengelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan saudara dan saya flexing. Bukan saudara menampilkan setiap hal-hal yang mewah. Saudara, jangan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita semua yang dipercayakan. Ya Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan, sayangnya kan memang ya setiap pejabat-pejabat di kita saudari khususnya ya yang di anggota dewan sana, di DPR dan lain sebagainya. Saudari, tidak ada yang mereka, ya mungkin ada beberapa yang menguasai bidang mereka. Ya mungkin ada yang tamatan S1, S2, lalu kemudian menguasai bidang hukum misalkan. Menguasai bidang pariwisata, menguasai bidang ini. Tapi banyak yang juga yang tidak menguasai bidang. Ya karena populer di masyarakat, karena artis dan lain sebagainya. Lalu kemudian membuat produk hukum. Ya Bapak Ibu Saudari, ini seperti rancu. Ya seperti rancu saja. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, kamu punya bidang dunia keartisan. Lalu kemudian kamu tiba-tiba satu ketika sudah nggak terpakai di sana dan lain sebagainya, sudah memudar, lalu kemudian kamu beralih menjadi anggota dewan yang meramu setiap undang-undang buat masyarakat supaya ada keadilan sosial. Saudari, seperti ada rancu saja. Ya Bapak Ibu Saudari. Sedangkan orang-orang yang punya skill itu, dia menguasai bidangnya. Dia bekerja, dia kuliah, ya Bapak Ibu Saudari. Dan dia dilatih dalam bidang yang sama. Baru ditempatkan, saudari, di tempat seperti itu. Mestinya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga produk hukum yang dihasilkan, ataupun produk undang-undang yang dihasilkan di sana, itu produk-produk yang berkualitas. Harusnya ya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan ya saudara dan saya lalu kemudian menjadi anggota dewan ya karena aji mumpung. Bapak Ibu Saudari, ada juga yang aji mumpung, masih mumpung terkenal, masih mumpung begini, mumpung punya duit dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, jangan sampai kalau saudara dipercayakan apapun
itu baru salah satu bagian. Tetapi apapun, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua. Saudara punya taman modern yang Tuhan percayakan untuk saudara usahakan dan pelihara. Ya, baik itu talenta, skill, posisimu sebagai direktur. Bersyukur Bapak Ibu Saudari, saudara bisa dipakai lebih efektif daripada kondektur. Amin ya Bapak Ibu Saudari, bisa. Bukan berarti Tuhan gak bisa pakai kondektur, tetapi lebih efektif saja. Karena saudara punya kekuatan, baik di dalam kekuasaan, baik dalam posisi, baik dalam materi, untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, supaya berita Injil sampai ujung-ujung bumi. Saudara, ayo jadikanlah setiap pekerjaan kita sebagai bagian dari doa kita semua. Kita berdoa supaya ada integritas untuk menjadi berkat, untuk saudara dan saya menjadi berkat bagi sesama, sebagai peluang untuk melayani. Saudara, kita menjadi orang-orang yang bermartabat di dalam setiap posisi yang sudah Tuhan percayakan, bukan untuk mengembat uang rakyat, bukan untuk korupsi. Bapak Ibu Saudari, korupsi itu melukai hati rakyat. Ya, ketika saudara korup itu melukai. Walaupun mungkin masyarakat kecil, Bapak Ibu Saudari, dia tidak bisa untuk mengekspresikan setiap kata-kata. Tetapi ingat, Tuhan itu, Bapak Ibu Saudari, ada di dalam setiap kehidupan bangsa dan negara kita semua. Amin. Dia akan memakai setiap cara untuk memulihkan keadaan bangsa ini. Saudara, jangan sampai ya, kalau di Nepal kan, saudara sudah lihat tuh di Nepal sana, bagaimana Gen Z-nya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena medsos ditutup pertama. Maka yang kedua karena korupsi merajalela di bangsa itu, ya, di negara Nepal sana. Jangan sampai itu terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan, ya, negara kita yang kita kasihi. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Kita rindu semua masyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia merasakan keadilan yang sama, berkat yang sama, bukan hanya untuk 1-2 golongan. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan hanya 1-2 golongan yang merasakan. Saudari, dikatakan bangsa kita ini bangsa yang besar, penuh dengan kekayaan, ya, alam di dalam setiap kehidupan bangsa ini. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudari, kekayaan alam itu hanya dihadirkan, hanya dikuasai oleh 1-2 orang, atau mungkin beberapa bagian elemen masyarakat. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan, ayo kita berdoa. Kita gak bisa demo. Kalau saya sebagai hamba Tuhan gak mau demo-demo. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya demonya di hadapan Tuhan. Tuhan begini gitu Bapak Ibu Saudari. Karena kita tahu ya, Tuhan itu akan menggerakkan setiap hati, akan menggerakkan setiap elemen masyarakat. Dia yang akan menggerakkan demi tujuannya tercapai di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Jadi kita bersuara itu di hadirat Tuhan. Ya, bagi orang-orang percaya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan kita nggak boleh berdemo. Boleh berdemo asalkan Bapak Ibu Saudari mengutarakan setiap aspirasi dengan baik. Ya, bukan dengan kekerasan dan lain sebagainya. Bukan dengan bakar-membakar dan lain sebagainya. Aspirasikan dengan baik. Ya, sehingga saudara diterima apa sih yang menjadi aspirasi. Terjadi dialog dan lain sebagainya. Saudara, ayo kembali lagi jadikan pekerjaan kita semua sebagai peluang untuk melayani. Ini menyatukan kembali apa yang telah dipisahkan oleh pola pikir dunia. Saudara, semua yang kita lakukan itu berbicara rohani. Ya, ini yang pertama kita renungkan. Yang kedua, makna dan misi pekerjaan sehari-hari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tadi pertama kita belajar ada pemisahan yang keliru, yaitu dikotomi suci dan sekuler. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada pemikiran dalam setiap kehidupan kita semua, ya, bahwa pekerjaan itu sebuah panggilan. Pekerjaan itu adalah panggilan. Ini yang harus ditaruh di mindset, di paradigma pemikiran kita semua. Bahwa kunci untuk menemukan makna adalah mengubah setiap paradigma kita semua. Dari pekerjaan atau job menjadi panggilan atau calling. Bapak Ibu Saudari, kita ini bekerja bukan karena job, tetapi calling, karena panggilan. Ada orang-orang yang bisa benar-benar bekerja walaupun digaji rendah. Ada Pak Bu, karena memang panggilan. Atau dia nggak mau dibayar karena memang dia menyukai pekerjaan tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ada orang-orang yang bekerja karena calling.
Karena panggilan, ya panggilan hati. Bukan karena ditelepon orang maksud saya ya. Tapi karena panggilan di dalam setiap kehidupannya. Bahwa saya melakukan ini memang karena bagian saya seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ada artis-artis rohani Kristen yang diundang mungkin dalam setiap pelayanan gereja. Saudara, ketika dia melayani bernyanyi, lalu kemudian dikasih love gift, dia gak mau. Saya kesini untuk melayani Tuhan. Ya karena yang dia sudah kerjakan sehari-hari sudah sangat memberkati setiap kehidupannya. Ada artis-artis yang gak mau dibayar. Tetapi ada artis-artis memang yang rohani juga. Bapak Ibu Saudari, salah satunya adalah karena dibayar. Ya, saudara, apa itu panggilan? Panggilan adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai respon terhadap panggilan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan panggilan. Saudara punya pekerjaan yang saudara lakukan sebagai respon panggilan Tuhan. Dan itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Ya, saudara membuat roket. Misalkan di Amerika kan sudah ada, di Cina juga sudah ada yang saya tahu. Ada beberapa yang membuat robot. Ya Bapak Ibu Saudari, semua itu ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk kebaikan sesama. Ya, ada yang berpikir nanti suatu ketika kalau misalkan bumi hancur karena tertabrak meteor dan lain sebagainya, maka mereka merindukan Bapak Ibu Saudari ada planet-planet lain. Ya, di mana mereka bisa jalan-jalan sama seperti saudara naik pesawat dari Indonesia ke Eropa. Mereka juga merindukan dengan adanya roket Bapak Ibu Saudari. Mereka merindukan ya kehidupan antar galaksi, antar planet dan lain sebagainya. Mungkin di dalam setiap pikiran Indonesia belum sampai, atau pemikiran kita semua hanya masih di awan-awan Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi mereka tidak di awan-awan lagi. Itu sudah menjadi satu peluang di mana mereka sudah menghadirkan di planet Mars, ya di bulan mereka sudah menghadirkan robot di sana untuk mencari kehidupan di sana. Bisa nggak kira-kira dihidupin manusia? Bapak Ibu, ayo. Itulah panggilan yang Tuhan percayakan sebagai respon. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, supaya semua setiap yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudari, semua adalah panggilan, bukan job. Ya, saudara lihatlah para tokoh Alkitab. Musa itu dipanggil saat menggembalakan domba. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Gideon dipanggil saat ada di ladang gandum. Lalu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Bapak Ibu Saudari itu dipanggil saat sedang menebarkan jala dan membereskannya. Lukas dipanggil seorang dokter tabib. Ya Daniel seorang negarawan. Lydia seorang pedagang kain ungu. Allah memanggil mereka tidak dari pekerjaan mereka, tetapi di dalam atau melalui pekerjaan mereka Allah memanggil mereka. Tidak untuk membawa mereka keluar Bapak Ibu Saudari, tetapi Allah memanggil mereka di dalam atau melalui pekerjaan mereka. Saudara, inilah yang Rasul Paulus tekankan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, artinya alasan utama kita bukanlah bos kita. Kita bekerja bukan karena bos. Kita bekerja bukan karena uang. Kita bekerja bukan karena manajer kita. Bukan karena kita seorang CEO perusahaan, bukan. Tetapi alasan utama kita semua adalah Yesus Kristus. Saudara, baik saudara yang membuka bisnis, baik saudara yang bekerja ya di tempat owner yang membuka bisnis, alasan kita semua bekerja karena Kristus. Katakan amin. Saudara membuka kantor karena Kristus. Saudara membuka warung karena Kristus. Saudara membuka ladang karena Kristus. Bahkan saudara ada di dalam medan pertempuran semua karena Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara menjadi rekan kerja, klien, ya pelanggan, atau kalian bos, saudara kalian adalah jemaat yang Tuhan percayakan di dalam setiap bidang-bidang kehidupan itu. Dan layanilah dengan sebaik mungkin dalam setiap pekerjaan saudara. Ketika kita menyadari hal ini, segala pekerjaan sekecil apapun itu bernilai kekal. Amin. Bernilai kekal karena semua yang saudara lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang kedua, saudara renungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
panggilan itu bukan pertama-tama tentang apa yang kita lakukan, tetapi untuk siapa kita melakukannya dan siapa yang memanggil kita. Seorang petani yang bekerja bagi Kristus itu memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah. Ya, sama seperti seorang pendeta. Saudari dikasih oleh Tuhan, tapi kalau dia pendeta, dia bekerja demi uang, ya, demi cuan, demi gift, demi kantong persembahan, maka Bapak Ibu Saudari, pendeta itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Karena Bapak Ibu Saudari yang kita kasih di dalam Tuhan, paradigma, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, ketika saudara tahu saudara bekerja untuk Kristus, ya, walaupun saudara seorang pedagang, seorang tukang beca, seorang petani, tapi saudara memiliki nilai. Saudara memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Karena yang saudara lakukan untuk menyekolahkan anak-anakmu yang masih kecil butuh makan, itu pun pelayanan. Itu pun pelayanan kepada Tuhan. Mungkin kau ibu rumah tangga, engkau berdoa buat suamimu di luar yang bekerja, ya, sebagai buruh, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Saudara berdoa, itu pun pelayananmu kepada Tuhan sebagai seorang istri. Mendidik anak-anakmu sampai mereka besar, sampai mereka punya ilmu dalam setiap hidup mereka, itu pun pelayanan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua. Paradigma ini mengangkat martabat semua pekerjaan itu. Semua pekerjaan di mata Tuhan sama. Pekerjaan adalah salah satu cara utama kita menyembah dan mentaati Tuhan. Ini adalah respon iman kita kepada panggilan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan menikmati perdebatan dalam hidup. Jangan pernah menikmati perdebatan-perdebatan yang dihadirkan. Ya, kecuali orang-orang tersebut punya panggilan untuk berdebat. Ya, panggilan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi bagi kita yang sudah percaya, gak usah ikut-ikutan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan akan firman. Capek deh, ya Bapak Ibu Saudari, capek nanti saudara saling melukai satu dengan yang lain, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, mari kita bersama-sama. Ketika saudara memahami pekerjaan sebagai panggilan, saudara, itulah salah satu cara utama bagaimana kita menyembah dan mentaati Tuhan. Saudara, daripada alih-alih mengatakan saya hanya seorang pekerja, ya, saya hanya seorang waitress, saya hanya seorang pelayan di restoran, katakanlah Tuhan telah memanggil saya untuk melayani di bidang ini. Amin. Tuhan telah memanggil saya untuk melayani di bidang kasir. Tuhan telah memanggil saya untuk melayani sebagai marketing. Tuhan memanggil saya untuk saya sebagai buruh pabrik dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah pengakuan iman yang mengubah perspektif. Sehingga saudara tahu apa yang saudara kerjakan, baik saudara sebagai seorang dosen, seorang guru, seorang dokter, seorang ahli hukum. Apapun profesi saudara, saudara tahu Tuhan telah memanggil saudara untuk melayani di bidang yang sudah Tuhan percayakan. Saudara, tuliskan bagaimana pekerjaan spesifik kalian semua dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai seorang akuntan, ya, saudara, panggilan saya adalah menjadi teladan. Panggilan saya untuk jujur. Panggilan saya untuk menolong klien. Bukan Bapak Ibu Saudari menjerumuskan klien. Ada kan akuntan-akuntan ataupun saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada tuh ya. Kalau di apa sih namanya, kalau buat laporan pajak tuh Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tahu bisa tulis ya, sehingga bisa mengingatkan saya. Ya, jadi kalau perusahaan tuh buat laporan, ada juga orang yang dari luar membantu untuk membuat laporan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya lupa namanya. Tapi dia bisa benar membantu, tapi dia bisa membuat laporan kedua untuk dilaporkan ke pemerintah, dilaporkan ke pajak. Dia bisa membantu tuh, namanya apa ya? Akuntan publik atau apa ya? Saya lupa. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, ayo kita menjadi orang-orang yang jujur, konsultan. Terima kasih Ibu Linda Lim. Benar, konsultan. Ya, konsultan. Ya, ada konsultan hukum yang baik, ada konsultan hukum. Dulu saya juga pernah. Ya, dia ngaku-ngaku konsultan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ada masalah waktu itu, saat itu pada kendaraan, ya, mobil. Ya, saya pikir dia datang menolong dengan tulus, ya, mau membantu saya. Tapi di ujung-ujungnya tetap minta honor. Dia nggak ngomong itu di awal, saudari. Dia ngomongnya di akhir.
Dan dia mintanya gila-gilaan pada saat itu. Ya, kalau saudara menjadi konsultan, saudara tahu bukan untuk Bapak Ibu Saudari membohongi negara dan lain sebagainya, tetapi untuk menolong setiap perusahaan membantu membayar pajak dengan apa? Dengan laporan-laporan yang saudara buat dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu salah satu contoh. Kalau kamu dokter, rawatlah setiap pasien-pasienmu dengan baik. Jangan kalau sudah disuntik, dibius kamu aneh-aneh ya kepada pasienmu. Ya, dokter-dokter, ada dokter-dokter yang benar. Ya, banyak yang benar, tapi banyak juga yang gak benar. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan, disuntik tetapi melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Guru pun juga demikian. Latihlah anak-anak didikmu ya dengan tulus. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, mau saudara guru dalam bidang studi, mau saudara guru agama, jangan pakai hal-hal itu. Ya, ada dosen-dosen, aduh ketemu Pak dosen susah banget. Mau lolosin apa skripsi, ya S2 dan lain sebagainya, susah banget ketemu sama dosen. Atau diberikan nilai yang gak layak. Ya, ada dosen-dosen yang gak benar juga, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia pengen bayaran, dia pengen meniduri dan lain sebagainya. Banyak juga yang demikian. Tapi jangan sampai kita seperti itu. Saya memberikan masukan ya, saudari dikasih oleh Tuhan di dalam setiap terang kebenaran, supaya saudara ya bertanggung jawab. Menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi apapun, guru, ya profesi apapun. Saudara bertanggung jawablah. Supaya saudara dipercayakan oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Sebelum kita mulai bekerja, berdoalah makanya. Tuhan, hari ini saya bekerja untukmu. Ketika menghadapi tugas yang membosankan sebagai anak-anak kuliah, ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan, aku ini kuliah untukmu. Aku ini studi untukmu. Saudara ingatkan dirimu sendiri bahwa saudara sedang melakukannya untuk Kristus yang telah menebus kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau mengajak kita semua temukan makna dan misi dalam setiap pekerjaan sehari-hari, dalam setiap hidup saudara. Yang pertama tadi saudara diingatkan, ya jangan sampai lagi ada dikotomi suci dan sekuler. Yang kedua saudara diingatkan, Bapak Ibu Saudari, lakukanlah setiap pekerjaan kita sebagai panggilan ya dari Tuhan, bukan hanya job untuk mendapatkan cuan. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita belajar untuk melayani Tuhan dan sesama melalui profesi kita semua. Lalu bagaimana cara mempraktekannya? Bagaimana saya sebagai seorang akuntan? Bagaimana saya seorang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya kuli bangunan, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai supir taksi, itu bisa melayani Tuhan. Saudara, yang pertama ketika saudara mau menjadikan hal ini untuk melayani Tuhan dan sesama melalui profesi saudara, saudara kerjakan dengan keunggulan. Kerjakan dengan excellence setiap tugas yang dipercayakan kepada saudara dengan segenap hati. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang jujur, dengan hati yang rajin, dengan hati yang berkualitas tinggi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara kerjakan itu sebaik mungkin. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Karena saudara melakukannya untuk Kristus. Malaikat-malaikat itu mencatat setiap pekerjaanmu. Ya, ketika engkau mendidik anak-anakmu, menyekolahkan mereka di tempat-tempat yang terbaik, Tuhan juga rindu. Atau saudara, mungkin saudara juga rindu anak-anak itu mengenal Kristus. Ayo kita juga doakan supaya anak-anak kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kita mendapatkan pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Bukan hanya kaya, ya, bukan hanya ganteng, bukan hanya cantiknya, ya Bapak Ibu Saudari, tapi kriteria yang utama. Biarlah setiap anak-anakmu mendapat setiap pasangan-pasangan yang mengasihi Tuhan. Mereka nanti kelak bekerja dengan jujur, dipakai oleh setiap bos maupun perusahaan, ya tentunya dipakai untuk maksud yang baik Bapak Ibu Saudari. Jadi seorang Kristen harus menjadi karyawan yang unggul, menjadi suster yang baik, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pengusaha yang paling jujur, atau saudara menjadi asisten rumah tangga yang paling rajin, tanpa disuruh-suruh saudara sudah menjadi asisten yang jujur. Ada uang majikan saudara, tetapi saudara tahu itu bukan uang saudara. Ada uang kantormu, tetapi saudara tahu itu bukan uangmu. Jadi tidak pernah ada yang hilang di rumah itu dengan kehadiran asisten rumah tangga, yaitu saudara. Kalau engkau supir, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang nyupiri kan banyak tuh katanya.
Tadinya awalnya supir, lalu kemudian menjadi pejabat. Kan ada yang begitu ya Bapak Ibu Saudari. Kerjalah dengan baik. Ya saudari, layanilah atasanmu sebagai engkau melayani orang tuamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, karena keunggulan kita adalah kesaksian. Kalau saudara membuat program, ya karena saya suka juga sedikit ya program-program itu. Membuat program, ya kayak aplikasi TikTok ini kan di belakangnya semua program Bapak Ibu Saudari. Bahasa pemrograman. Saudara, ayo kita membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk kepentingan ya masyarakat. Ya Bapak Ibu Saudara, ada keunggulan kita. Sehingga keunggulan-keunggulan itu menjadi kesaksian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang pertama ya, saudari, kerjakan dengan excellent. Yang kedua, jadilah terang dan garam di tempat kerja kalian semua. Karena integritas kita, baik di dalam berbisnis, baik kesabaran, ketika saudara menghadapi rekan kerja yang sulit, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara menghadapi tekanan tetapi saudara tetap bersuka cita, kata-kata kalian tetap membangun, tidak sembarangan di dalam setiap kehidupan ini. Saudara, itu semua adalah kesaksian yang powerful. Kalian tidak perlu berkhotbah, karena saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, meja kerja saudara, ya, mimbar saudara, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dimanapun kita berada, itulah mimbar kita semua. Bahkan meja kerjamu bisa menjadi mimbar yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kamu hamba Tuhan, gak usah minta-minta gift. Bapak Ibu Saudari, itu mempermalukan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Yang kau doakan adalah jiwa-jiwa itu bertobat kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan saudara sasar dompet jemaat. Jangan saudara sasar dalam setiap pelayanan itu gift-gift. Itu hanya berkat tambahan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika kita jadi hamba Tuhan pun, saudara, ada hamba Tuhan yang benar, tapi juga banyak yang kagak benar. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, bertumbuhlah dalam imanmu selalu. Bertumbuhlah, makin pekalah di dalam setiap kehidupanmu. Dan temukan setiap hamba-hamba Tuhan yang membangun setiap kehidupan imanmu. Walaupun kita tidak hidup 24 jam dengan mereka. Saya pun juga demikian, saya tidak hidup dengan pemimpin-pemimpin rohani yang saya anggap sebagai guru-guru saya. Saya nggak hidup sama mereka 24 jam. Tetapi saya memiliki ya setiap kisah-kisah hidup sendiri. Ya, dalam setiap hidup saya dengan mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, bukan saya saja, banyak orang-orang yang mendengar juga terberkati. Dengan setiap kebaikan dan lain sebagainya. Dengan setiap khotbah yang tulus yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, kita juga punya Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang bukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadilah garam, jadilah terang dalam setiap kehidupan saudara. Dan saudara tahu bahwa yang ketiga, melayani itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kebutuhan manusia. Setiap pekerjaan itu pada intinya, Bapak Ibu Saudari, adalah melayani kebutuhan manusia. Dokter itu melayani kebutuhan kesehatan. Guru itu melayani kebutuhan pendidikan. Tukang sampah melayani kebutuhan kebersihan. Ibu rumah tangga melayani kebutuhan kasih sayang dan kenyamanan keluarga. Ketika kalian melihatnya sebagai pelayanan, saudara dan saya sedang menjadi tangan dan kaki Tuhan untuk memenuhi kebutuhan sesama. Amin. Bapak Ibu Saudari, kalian sedang mengasihi sesama melalui skill yang kalian punya. Jadi jangan saudara sebagai ibu rumah tangga saudara menggerutu. Saya nggak bekerja, saya nggak punya gaji 2-3 digit. Nggak perlu gitu Pak Bu. Mungkin mereka yang bekerja pengen jadi seperti saudara. Saya nggak mau dimarah-marahin bos seperti ini, walaupun gaji saya besar, saya mau di rumah saja. Saya nggak mau dapat tekanan seperti ini. Saudara, ya, jadi kita harus bersyukur. Saudara bekerja, berbisnis, saudara ibu rumah tangga, guru juga bersyukur. Mau gajinya besar, mau gajinya mungkin belum seberapa, ya, tetap bersyukur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Semua yang kita kerjakan pada intinya melayani kebutuhan manusia, termasuk pendeta, ya, melayani setiap kebutuhan umat dalam setiap aspek rohani. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu akhirnya dengan bekerja, saudara kita menjadi atau mendapat sumber daya.
Ya Bapak Ibu Saudari, yang keempat, saudara diingatkan untuk menopang pelayanan kerajaan Allah. Akhirnya dengan saudara bekerja, kita mendapat sumber daya. Untuk apa? Bukan hanya untuk diri sendiri. Ketika saudara bekerja, saudara layak memang untuk dibayar. Ya, digaji. Ya, layak Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi untuk apa semua itu? Bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk keluarga sendiri. Tetapi untuk menopang pekerjaan Allah. Ingat baik-baik, garis bawahi. Untuk menopang pekerjaan Allah. Sama seperti jemaat Makedonia. Mereka memberi dengan kelimpahan. Ya, Bapak Ibu Saudari, mereka memberi dalam setiap kelimpahan-kelimpahan yang terjadi dalam setiap hidup mereka. Bahkan Lydia dapat melayani Paulus. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan setiap usaha dan bisnisnya. Dia menopang pelayanan Paulus. Ada yang salah dengan bisnis? Tidak ada yang salah. Ya Bapak Ibu Saudari, karena pekerjaan kita itu memberdayakan kita semua untuk menjadi berkat bagi pelayanan Injil. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara menopang pelayanan pekerjaan Allah, tidak harus selalu ke gereja. Saya selalu ingatkan, tidak harus selalu ke gereja. Saudara punya Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus sendiri yang nanti akan menuntun saudara kemana saudara harus mengarahkan setiap berkat materi yang saudara dipercayakan Tuhan. Nah, arahkan ke sana. Nah, arahkan ke mertuamu. Nah, arahkan ke orang tuamu. Nah, arahkan ke pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, itu salah satunya. Nah, arahkan ke gereja ini yang kecil. Nah, arahkan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu orang tidak mampu. Kamu tolong dia untuk sekolah. Arahkan. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak harus selalu ke gereja. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara diingatkan, di luar banyak pelayanan pekerjaan Tuhan. Daripada hanya sekedar membangun tembok gereja, bangunan gereja. Gak ada yang salah dengan itu semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang salah kalau itu menjadi prestis. Menjadi tujuan saudara membangun pekerjaan Tuhan. Karena satu ketika gedung itu pun juga bisa hancur. Gedung itu pun juga bisa kosong. Buat apa membangun gedung yang kosong? Mendingan membangun umat. Supaya mereka punya apa Bapak Ibu Saudari? Punya kehidupan yang berkualitas. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudaraku, mari saya mau akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, ketika nanti saudara bangun besok pagi, saudara bekerja atau saudara mau bekerja setelah nonton channel ini, saudara, kita tidak sedang berangkat ke dunia sekuler. Kalian sedang berangkat ke medan misi kalian masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik. Ketika kalian nanti bekerja, entah besok pagi, entah setelah nonton channel Pastor Deso. Yang kedua, kalian tidak sedang bekerja untuk manusia. Tapi kalian sedang bekerja untuk Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga, tugas kalian bukan sekedar menyelesaikan proyek. Tetapi tugas kita semua adalah menjadi terang dan melayani sesama. Saudara, Tuhan tidak memanggil semua orang untuk menjadi pengkhotbah full time. Mungkin seperti saya seperti ini. Tetapi dia memanggil kita semua untuk menjadi pelayan-pelayannya yang full time di bidangmu masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Temukan makna dan misi dalam setiap pekerjaanmu sehari-hari. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan syukur, dengan keyakinan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini yang membebaskan kami dari dikotomi yang membosankan. Kami menolak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua dikotomi-dikotomi ini yang membedakan antara yang rohani dan duniawi dalam setiap kehidupan kami semua. Bapa, kami menyambut kehadiran-Mu yang perkasa di setiap sudut, di setiap area kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami angkat setiap hidup kami. Kami angkat meja kerja kami, komputer kami, peralatan kami, kendaraan kami, seluruh profesi kami letakkan semua di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ubahlah segala motivasi kami semua, ubahlah setiap penglihatan kami, jadikanlah kami ahli dalam setiap bidang kami, ya Tuhan. Tapi bukan untuk pujian manusia, tetapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jadikanlah kami pelayan-pelayan yang rendah hati, bukan untuk dilihat, tetapi untuk mencerminkan Kristus. Ketika kami lelah, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Ketika kami menghadapi ketidakjujuran,
Jadikanlah Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami semua pribadi-pribadi yang berintegritas. Ketika kami menghadapi kesulitan, jadikanlah Tuhan Yesus Engkau sendiri hikmat bagi setiap kami, sehingga kami boleh melewati setiap kesulitan-kesulitan itu di dalam takut akan Tuhan. Dan ketika kami sukses, berikanlah kerendahan hati bagi setiap kami semua untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memakai tangan kami untuk membawa keadilan-Mu. Tuhan, pakailah setiap kalian kami untuk memenuhi kebutuhan sesama. Pakailah setiap penghasilan kami untuk membiayai misi kerajaan-Mu di bumi. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap tindakan-tindakan kami semua, itu semua menjadi doa, menjadi interaksi, menjadi kesaksian. Dan setiap pencapaian-pencapaian kami semua menjadi nyanyian pujian, keharuman bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, dari Senin sampai hari Minggu, dari meja kerja hingga ke meja perjamuan-Mu, ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa, kami mengaku semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang bertata, yang menyelamatkan setiap kehidupan kami, majikan agung kami semua, yaitu Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, pribadi yang kekal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Berkati setiap umat-Mu pagi hari ini, berkati setiap hidup kami, pekerjaan kami, bisnis usaha kami, keluarga demi keluarga kami, anak-anak kami berkati. Mereka yang sedang studi jauh berkati. Lindungi setiap anak-anak kami. Mereka yang sedang Tuhan Yesus mencari jodoh di dalam setiap hidup mereka, Tuhan kami juga berdoa, berikan jodoh-jodoh yang terbaik dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan anak-anak kami. Aku berdoa ya Tuhan, rahmatilah keluarga kami, pasangan kami, istri, suami kami, orang-orang yang kami kasih. Dengan selalu Tuhan berkat-berkat-Mu yang Kau hadirkan, penyediaan Allah, pembelaan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kami semua. Bukakanlah setiap jalan berkat bagi setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap studi kami yang Tuhan percayakan. Itulah ladang kami semua, itulah taman kami semua yang kami mau olah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan kami, dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara, demikianlah selesai pelayanan Pastor Ndeso pada kesempatan pagi hari ini.